Inna adabila sadid. Ya, kalau kita kufur, kita menutup, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Siksa Allah itu belum tentu di dunia aja, yaitu di akhirat. Tubuh kita nanti disiksa. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, gimana kabarnya semua nih? Sehat. Ada yang sakit di sini? Sehat semua ya? Sehat, Mas Bobi, cuman mata berat. Waduh, ketawa kenceng banget itu. Gak apa-apa kalau ngantuk, Bu. Lihat di sini depan ada rambutan, Bu. Lihat kan ya? Petik satu, gosokin, Bu. Mata insya Allah. Oh gak ngantuk, lilipan. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danul. Siraman kolbu, sejukkan hati. Mudah-mudahan sehat semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang kita absen dulu. Yang pertama dari Nurul Falah Salam Cilengsi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Muhajirin Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim An-Nur Pasar Bajaratma, Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Sabilul Khoer Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Nurul Hidayah Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan bapak-bapak boleh berdiri semua Pak, sebelah kanan saya, kemudian ucapan salam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Ibu-ibu, terima kasih oleh-olehnya, mudah-mudahan berkah. Kebaikan Ibu-ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Adek tuyul main sendirian. Dia capek tidurnya mendengkur. Hidup di dunia adalah ujian. Kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Tema hari ini adalah tema yang bagus sekali menurut saya dan ini dialami oleh kita semua termasuk saya pribadi. Mengapa sulit bersyukur? Kira-kira kenapa Bu? Langsung Pak Ustadz, silakan Tosya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, siap-siap. Mengapa sulit bersyukur? Ini sebenarnya kita semua sepertinya kayaknya masuk di kondisi seperti ini. Biasanya kalau kita mendapatkan oleh-oleh bersyukur dengan baca hamdalah ya, alhamdulillah. Kemudian kalau ada bonus dari pekerjaan, alhamdulillah. Ya. Tapi tahu nggak sih bahwa bonus dari pekerjaan, bonus dari amplopnya suami, oleh-oleh dan sebagainya itu sebenarnya itu kalau bersyukur itu cukup di sini atau sampai di sini ya? Beneran nih? Bohongan. Kalau jawabannya insya Allah benar, kadang-kadang benar itu, yang benar itu malah yang itu. Yang kadang-kadang. Yang sampai ke hati ikutan semua, sampai ke hati. Jadi bersyukur itu biasanya kalau sampai ke hati biasanya jarang. Iya. Ya, coba pernahkah ibu bersyukur kalau ibu-ibu kita ya, kita ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah itu dimudahkan untuk bernafas sama Allah Ta'ala. Emang pernah bersyukur?
Padahal itu hidup. Coba itu dibumpet 10 menit coba. Selesai. Almarhum. Ya, kalau syukur itu alur rezeki kan gampang ya. Nah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nafas, bisa bernafas, bisa bergerak tangan kita, melakukan aktivitas. Ibu-ibu dari kota masing-masing datang ke sini walaupun naik bis, walaupun jalan kaki, mau mendengarkan telinga, melihat mata, berpikir. Kalau kita ceramah, ibu ikut berpikir. Pernah seperti ini disyukuri benar-benar kepada Allah Ta'ala? Jarang. Betul ya? Jarang. Nah inilah yang harusnya kita ketahui. Nikmat yang jarang kita ketahui bahwa itu dari Allah, itulah yang harus kita syukuri. Karena kalau harta, wujudnya nikmat, bentuknya harta, itu duniawi. Tubuh ini bisa kita kerjakan, syukuri karena itu nanti akan kita bawa ke akhirat. Kalau kita tidak bersyukur telinga kita, besok telinga kita akan disiksa di neraka. Kalau kita tidak bersyukur dengan otak kita nanti akan bertanggung jawab di neraka. Ya. Semuanya harus kita syukuri. La in syakartum la azidanakum. Jika memang kita itu bersyukur atas nikmat, bukan hanya nikmat dalam bentuk uang, harta, anak pinter, bukan hanya itu aja. Nikmat yang kita pergunakan. Bisa bicara, bisa mendengar, bisa berpikir. Ibu bisa melakukan aktivitas dan sebagainya. Itu tidak pernah disyukuri. Disinilah baru nanti kita sadarnya di akhirat. Hari ini sesuatu itu harus kita syukuri. Paling tidak kalau ibu sebelum doa mau tidur berdoalah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dari mulai aku bangun tidur sampai aku rebahkan tubuhku, Engkau banyak memberikan nikmat kepada diriku. Nikmat banyak. Padahal nggak ada amplop satupun yang kita pegang. Benar ya? Tapi kita semuanya diberi nikmat. Engkau berikan aku nikmat sehingga aku bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hariku yang Engkau berikan kepadaku. Engkau berikan kepadaku. Jadi pekerjaan itu dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu menandakan bahwa kita mengerjakan sesuatu itu dari nikmat Allah, itu pun sebenarnya atas izin Allah. Jadi kita nanti bisa mengerjakan pekerjaan, mudah-mudahan terjaga itu tidak menjadi kesombongan. Ya, kalau ibu bekerja itu mendapatkan rezeki masih mending. Jangan sampai ibu menipu suaminya. Ya, Pak ini buat arisan, nggak taunya uangnya dipakai. Pak ini buat yatim piatu. Tiap minggu ke yatim piatu, nggak taunya dipakai. Itu kalau sudah mengucap Pak untuk yatim piatu, jalankan. Karena itu akan menjadi tanggung jawab nanti di akhirat. Paham ya Bu? Jangan yang seperti itu. Marilah kita mensyukuri semua yang kita dapatkan. Walaupun bentuknya tidak dalam bentuk harta, tapi bentuk tubuh kita itu harus kita syukuri. Jangan sampai wala in kafartum inna adabila sadi. Ya, kalau kita kufur, kita menutup, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Siksa Allah itu belum tentu di dunia aja, yaitu di akhirat. Tubuh kita nanti disiksa. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan manfaat untuk diri kita sendiri. Amin. Ya Bu. Amin. Ya, amin. Allahu a'lam. Amin. Ustaz, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua yang menyaksikan siraman kolbu pagi hari ini bisa lebih bersyukur lagi tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun sampai yang paling besar. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Bu, saya akan menghadirkan bintang tamu. Ini bintang tamu kita ini luar biasa, seorang ibu, seorang wanita yang kuat, seorang penyanyi juga, legend di Indonesia dan sangat berdedikasi untuk industri musik Indonesia. Dan ini teman duet seorang pria juga yang sangat luar biasa. Ibu-ibu udah siap untuk kehadiran bintang tamu kita? Udah siap? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita panggilkanlah dia Bunda Dewi Yull. Tepuk tangan. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bunda silakan duduk. Silahkan. Ya, silakan duduk. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Iya, kehadiran, Ibu seneng kamu nih? Kehadiran Bunda Dewi, seneng ya? Bisa di rumah juga pasti seneng ini. Bunda, Ya. kita ada request dari ibu-ibu jamaah di studio sama pemirsa di rumah katanya pengen denger Bunda menyanyikan lagu legend dulu tuh yang ciptaannya Pak Hari Tasman ya. Jangan ada dusta. Boleh Bunda? Jangan Ada ada dusta. dusta di antara Kita, kita. Masya Allah, ya. Boleh Bunda, silakan. Bismillah. Iya. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan. Alhamdulillah. Enak tuh duet sama Pak Ustadz terus saya. Itu dia harusnya. Jadi om brurinya itu. Aduh. Alhamdulillah. Pak Dewi terima kasih ya. Sama-sama. Sudah bernyanyi untuk kita semua. Ini kabarnya gimana sekarang ini Bunda Dewi Yul? Alhamdulillah ya Allah masih terus menyanyi off air keliling daerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lancar terus. Selalu cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini kalau boleh tahu, ini tadi ada bahasa apa itu? Itu bahasa isyarat. Isyarat ya. Isyarat bisindo. Yang janji saya kepada putra saya dan putri saya almarhumah. Kalau putra saya ada nomor 3 namanya Surya. Surya bahasa ininya. Selalu kalau saya menyanyi atau saya bicara, dia minta ada dicampur dengan isyarat. Supaya teman-teman tulinya bisa paham. Masya Allah, seperti itu Bunda ya. Barter. Karena Barter. waktu kecil saya mengajarkan bahasa verbal. Saya paksa dia harus bisa memahami baca lip read, apa istilahnya membaca gerak bibir dan mengeluarkan suara. Alhamdulillah karena saya penyanyi, saya sangat mementingkan artikulasi. Jadi putra saya dengan terpaksa dan almarhumah putri saya belajar untuk bersuara. Karena dia sebetulnya total, tulinya total. Tapi karena Allah memberikan saya kepintaran nyanyi, menitipkan kebiasaan menyanyi, saya latihkan kepada anak saya untuk bagaimana mengeluarkan suara dengan tidak menakutkan. Karena biasanya anak tuli suaranya gitu. Saya ajarkan dia untuk pakai suara dada dan suara tenggorokan. Ya. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh juga mungkin untuk ibu-ibu jamaah atau pemirsa di rumah yang punya anak atau saudara yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran atau bisa disebut apa? Disebutnya mereka lebih suka dibilang tuli. Tuli. Karena tuli itu punya identitas, punya bahasa sendiri. Jadi mereka nggak mau dibilang tunarungu. Mereka sekarang, terutama anak saya memang aktivis yang ingin membuat teman-teman tulinya tuh punya kepercayaan diri. Karena memang teman-teman tuli itu rata-rata cerdas. Alhamdulillah. Allah pasti melebihkan ya Pak Ustadz. Dari kekurangan. Alhamdulillah. Itu anak yang keberapa itu yang punya 1 dan aktivis? 3. 1 dan 3. Yang pertama tuh Mbak Giska ya? Giska ya, almarhumah. Almarhumah itu pelukis waktu itu ya Bunda ya? Umur 12 tahun sudah melukis dan sudah diizinkan untuk pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki. Iya. Nah itu nanti saya mau tanya, kapan ya boleh nanyanya ya? Nanti ada waktu kita untuk ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Ya. Kemudian yang nomor 2 sekarang di mana? Nomor 2 alhamdulillah mendengar ya lulusan Universitas Indonesia S1-nya, S2-nya juga dari UI, ambil jurusan notariat. Sekarang sudah kerja alhamdulillah. Nah yang ketiga ini aktivis tadinya berarti ya? Surya yang ketiga sekarang di Amerika dapat beasiswa dari Japan Foundation, Nippon Foundation dari Jepang. Dan saya berharap mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga mau nanti membiayai anak-anak tuli untuk S1-nya. Karena biasanya adanya baru untuk S2. Tapi negara lain malah bisa menyeleksi untuk anak-anak dengan keistimewaan yang berbeda
mereka dapat kesempatan untuk bertarung, mencari kesempatan dari seluruh negara-negara berkembang. Salah satunya Suriah tahun 2018 lalu. Ini udah tahun ketiga barangkali ya. Saya jadi lupa ini tahun berapa sih 2020? 2020. Suriah berangkat tahun 2018 alhamdulillah atas izin Allah untuk mengikuti perkuliahan di Rochester Institute of Technology di New York, jurusan kebijakan publik dengan full beasiswa. Makanya alhamdulillah Allah selalu meringankan. Alhamdulillah dan itu juga ingin menyemangati para orang tua yang punya anak-anak tuli. Betul. Pada khususnya dan anak-anak disabilitas, penyandang disabilitas pada umumnya. Jangan pernah sedih dan khawatir karena Allah tuh insya Allah memberikan titipannya dengan segala kelengkapannya. Gitu. Subhanallah, tepuk tangan lo untuk Bunda Dewi Yul. Jangan pernah merasa terkucilkan karena keterbatasan, justru dari keterbatasan itu akan melahirkan suatu kesempurnaan. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bunda, ini ada kan keluhan fisik katanya ya? Oh saya? Iya, saya itu sudah ngebatin lama sekali setiap lihat Ustadz Danu gitu. Aduh kapan ya bisa ketemu ya, gitu. Gitu ya, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah. Berarti ada izin dari Allah. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masalah keluhan fisiknya Bunda Dewi Yul seperti apa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Asep Hidayat. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bajunya nggak nahan. Assalamualaikum. Bunda sehat? Iya. Alhamdulillah. Ya, terima Pak kasih. Ustadz, Siap. tema kita pagi hari ini subhanallah nih, mengapa sulit bersyukur? Ini jadi renungan untuk kita semua. Kenapa kira-kira kita sulit bersyukur? Saya banget itu. Iya, saya juga. Mungkin salah satunya karena terlalu berpikir tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, mungkin seperti itu. Jadi lupa untuk bersyukur. Masya Allah, ya. Silakan Pak Ustadz. Ustadz, ada izin ya, Bunda. Enggak. Zobi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi begini jawabannya waalaikumsalam. Enggak syukur namanya itu. Orang di luar sana itu pengen ngomong aja ada yang susah Ibu. Ini jawab sama waalaikumsalam. Lesu. Semangat tuh Bu ya. Ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Tema kita kali ini adalah mengapa kita sulit bersyukur. Ya, memang kita diciptakan itu kata Allah qalilam ma tashkurun. Kita itu hanya sedikit sekali menjadi orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan itu masih nuntut terus. Nuntut aja padahal yang dikasih aja belum disyukurin. Betul nggak Bu? Coba di antara kita yang ada di sini pagi ini bangun tidur, bisa napas, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang seperti itu? Coba yang nggak ingat angkat tangan. Iya, kebanyakan kita ini bangun tidur seolah-olah kita bisa bangun sendiri, bisa melihat sendiri, bisa mendengar sendiri. Tidak ada hubungannya antara melihat dengan Allah. Padahal hari ini Allah Al-Basir menitipkan penglihatannya kepada kita sehingga kita bisa melihat. Kita dikasih wajah cantik, kita dikasih wajah tampan. Masih aja bilang, kok lebih cantikan dia ya? Masya Allah. Padahal Masya Allah Ibu, masih banyak orang yang mungkin jauh di bawah cantiknya di bawah kita. Ibu itu cantik, bener gak Bu? Kalau saya bilang ganteng, Ibu ngambek sama saya. Ya, maka dari itu bersyukurlah yang banyak. Kenapa? Karena kalau kita pandai bersyukur, Allah akan tambah lagi. Ya. Tambahnya apa? Kenikmatan buat kita. Nah selama ini kenapa kita sulit bersyukur? Karena selalu membanding-bandingkan. Maka buanglah sikap membanding-bandingkan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita melihat orang kaya nggak bersyukur dengan keadaan diri. Padahal Masya Allah kita kayanya luar biasa. Coba, Ibu mau nggak punya uang 100 miliar? Mau nggak? Tapi nggak bisa jalan. Buat apa? Betul nggak? Tolong, jadi jangan suka membanding-bandingkan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita belum tentu diberikan kepada orang lain. Apa yang diberikan orang lain dari Allah belum tentu diberikan kepada kita. Maka dari itu tolong semuanya pandai bersyukur. Punya mata syukuri, punya telinga,
punya mulut, syukuri saja. Karena di antara kita mungkin ada yang hari ini hanya untuk bernafas saja masuk rumah sakit di ruang ICU. Kita mah tinggal aman. Kenapa kita tidak mau bersyukur? Karena suka membanding-bandingkan. Makanya Allah katakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kita ini orang yang pandai bersyukur. Maka kalau begitu berarti benar. Wala in kafartum ujungnya tuh. Siap-siap saja. Orang yang tidak pandai bersyukur itu nanti diazab sama Allah. Dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini jangan suka banding-bandingin ya. Udah nikmati, syukuri, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tepuk setengah. Bu, jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang jauh di atas kita. Karena belum tentu, tidak ada jaminan ketika ibu berhasil mencapai posisi orang yang kita inginkan, hidup ibu akan bahagia seperti orang tersebut. Bisa jadi lebih sulit ya. Ada orang yang siap, ada orang yang tidak siap. Jadi bersyukur aja dengan apa yang kita miliki sekarang, apa yang Allah kasih, mudah-mudahan dengan bersyukur, kenikmatannya akan Allah tambah dan tambah lagi. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bunda Dewi Yul nih. Apa yang kita bakal bicarakan. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Jangan pernah sedih dan khawatir karena Allah tuh insya Allah memberikan titipannya dengan segala kelengkapannya. Gitu. Subhanallah, tepuk tangan lo untuk Bunda Dewi Yul.